Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampuh Bapak Azhari Effendi, SOS MA, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga tanpa nikmat tersebut kita tidak bisa hadir di tempat yang mulia ini. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya Komara Rosi Patun Nadia selaku moderator yang akan memimpin acara presentasi pada kesempatan hari ini. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai ideologi komunisme. Sebelum itu, silakan kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan saya Parmawati sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Maulina Dwi Ansyah sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Muhammad Ghazali Zahir sebagai pemateri 3. Perkenalkan, saya Syakira sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Edgar Ariananda sebagai pemateri keempat. Dan saya Hamzah Yudi sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Heliana Aulia Restini sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari sebagai pemateri ke-6. Perkenalkan, nama saya Nadila Jahanti sebagai pemateri ketujuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Ramdhani sebagai matolen. Langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Fatmawati. Di sini Fatmawati akan membahas mengenai sejarah ideologi komunisme. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah ideologi komunisme. Ideologi komunisme dicetuskan oleh Karl Marx yang berisikan ide-ide kesetaraan antar kelas untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi. Terlahir dari kondisi Eropa, di mana adanya kesenjangan ekonomi antara kelas atas dengan kelas bawah, sehingga ideologi ini lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Komunisme sendiri berkembang di berbagai penjuru hingga akhirnya masuk ke kekaisaran Eropa yang disebarluaskan oleh Lenin. Komunisme mendapatkan peran penting pada saat Perang Dunia Pertama, di mana pada saat itu kekaisaran Eropa ikut mengambil alih dalam Perang Dunia Pertama sehingga mengalami berbagai kekalahan yang mengakibatkan ketidakpuasan oleh masyarakat sehingga muncul revolusi Oktober pada tahun 1917 yang pada tahun 1917 itu pun pada tahun 1917 merupakan kehancuran kekaisaran Eropa yang langsung digantikan oleh Uni Soviet. Ideologi komunisme semakin tersebar luas pada saat Uni Soviet mengambil alih dan Uni Soviet sendiri sebagai kiblat komunisme. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Maulin. Di sini Maulin akan membahas mengenai definisi dari ideologi komunisme. Kepada Maulin dipersilakan. Terima kasih atas moderator. Ideologi komunis adalah ideologi politik yang berfokus kepada kepemilikan bersama, di mana ideologi komunisme ini menekankan kepada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, tenaga kerja, dan modal. Tujuan ideologi komunisme ini adalah untuk tercapainya masyarakat yang makmur dan tanpa ada pembeda kelas sosial. Terima kasih. Selanjutnya pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh
dan dilanjutkan oleh Shakira. Nah, mereka berdua di sini akan membahas mengenai faktor penyebab terbentuknya dari ideologi komunisme. Kepada Ghazi dan Shakira, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan faktor penyebab ideologi komunisme yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu ketidakpuasan sosial, yang artinya ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial antara kelas pekerja dan pemilik modal. Yang poin kedua adalah revolusi industri, yang artinya perubahan ekonomi yang menyebabkan eksploitasi pekerja, kondisi kerja yang buruk, dan urbanisasi cepat. Poin ketiga, paham sosialisme, yang artinya pengaruh pemikiran sosialisme yang mendorong gagasan tentang kepemilikan bersama dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Baik, selanjutnya ada perang dan krisis ekonomi. Perang dan krisis ekonomi ini bertuju pada perang dan depresi ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan massal dan ketidakstabilan politik. Selanjutnya, pengaruh pemikir. Pengaruh pemikir di sini berupa karya-karya Karl Marx dan Friedrich Engels yang mengkritik kapitalisme dan menawarkan alternatif berupa komunisme. Faktor-faktor ini berkontribusi pada munculnya gerakan komunis di berbagai negara pada abad ke-19 dan 20. Sekian. Langsung saja materi keempat yang akan disampaikan oleh Erga dan Hollis. Nah, Erga dan Hollis akan membahas mengenai ciri-ciri dari komunisme. Kepada Erga dan Hollis, dipersilakan. Baik, langsung saja. Ideologi komunisme memiliki beberapa ciri. Di antaranya, yang pertama yaitu teori perjuangan kelas, yang dimana penganut komunisme memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Misalnya, kaum proletariat melawan kaum kapitalis. Ciri yang kedua yaitu kepemilikan barang bersama. Penganut komunisme tidak membiarkan seseorang memiliki hak pribadi atau memiliki barang pribadi. Ciri yang ketiga yaitu kepentingan kelompok lebih penting. Penganut komunisme mengutamakan kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara dan kelompoknya. Ciri yang keempat yaitu revolusi secara terus-menerus. Doktrin komunis mengajarkan tentang revolusi yang mengarah ke seluruh dunia. Ciri yang kelima yaitu sistem ekonomi perencanaan pusat, yang dimana pemerintah menentukan alokasi sumber daya manusia dan barang dan jasa yang akan diproduksi. Baik, terima kasih. Terus saya akan lanjutkan. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman saya. Nah, pemerintahan satu partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan. 7. Penolakan kepemilikan pribadi. Komunisme menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. 8. Pembatasan kebebasan beragama. Agama dianggap sebagai candu. 9. Penindasan terhadap oposisi. Komunisme menindas oposisi dan perbedaan pendapat. Mungkin sekian. Materi kelima akan disampaikan oleh Herliana yang akan membahas mengenai dampak dan pengaruh dari ideologi komunisme. Kepada Herliana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada moderator, saya berterima kasih sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi saya. Jadi, materi yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana dampak-dampak dengan adanya ideologi komunisme ini. Yang pertama, dampak dari ideologi komunisme ini adalah ketidakbebasan berbicara. Jadi, masyarakat pada saat itu tidak diberikan hak asasi manusia oleh komunisme untuk memberikan pendapat atau kritik ataupun saran kepada mereka. Karena pada saat itu komunisme ketika mereka merasakan ada ancaman dari masyarakat, mereka akan menyingkirkan masyarakat tersebut, serta mereka juga tidak memberikan masyarakat meluapkan pendapat mereka dengan dari media sosial. Karena komunisme melakukan hal seperti menyensor
media sosial agar masyarakat tidak memberikan kritik atau pendapat mereka. Terus dampak yang kedua yaitu sulit mempertahankan tujuan umum. Jadi pada saat itu memang komunisme ini memang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun pada saat itu komunisme ini kurang memberikan intensif terhadap masyarakatnya, di mana untuk masyarakat bekerja dan berinovasi. Jadi hal tersebut menyebabkan tidak adanya motivasi dan produktivitas dari masyarakat untuk melakukan pekerjaan atau hal yang lainnya. Dampak yang ketiga yaitu anti agama. Jadi pada saat adanya ideologi komunisme ini, masyarakat di sana itu tidak diberi sangat membenci atau menentang agama-agama lain dengan agar apa maksud dari membenci ini tidak memberikan orang-orang lain itu untuk tidak memberikan kebebasan untuk beragama seperti itu. Nah, dampak yang keempat yaitu radikalisme, di mana pada saat itu ada kelompok-kelompok yang dibuat untuk melakukan perubahan sosial, perubahan drastis dengan menggunakan kekerasan, di mana hal tersebut mencakup dalam bidang politik dan tatanan sosial. Dan dampak yang terakhir yaitu bertentangan dengan demokrasi, di mana demokrasi itu kan bentuk pemerintahan yang dimana warga diberikan hak dalam pengambilan keputusan dan memberikan pendapat. Dari dampak pertama saja sudah kita lihat masyarakat di sana sudah tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat. Jadi dengan adanya ideologi komunisme ini sudah sangat terlihat bahwa hal tersebut bertentangan dengan demokrasi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi ke-6 yang akan disampaikan oleh Putri. Putri akan membahas mengenai pemikiran tokoh terhadap ideologi komunisme. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Nah, tokoh-tokoh dalam pemikiran komunisme biasanya dikaitkan dengan Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Yang pertama, Karl Marx dari tahun 1818 sampai 1883 mengeluarkan 3 poin. Yang pertama, materialisme historis, yang kedua, dialektika, dan yang ketiga, kritik kapitalisme. Untuk yang pertama, materialisme historis adalah teori sejarah yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang berkaitan dengan hubungan antar kondisi material, produksi, dan perkembangan sejarah. Karl Marx berpendapat bahwa pertama, kebutuhan material mendahului kesadaran manusia. Yang kedua, kesadaran sosial menunjukkan kesadaran manusia, bukan sebaliknya. Yang ketiga, cara manusia berpikir ditentukan oleh cara mereka bekerja. Dan keempat, sejarah tidak ditentukan oleh pikiran manusia, tetapi oleh cara manusia menjalankan produksinya. Yang kelima, perkembangan teknologi dapat mengubah cara produksi yang pada gilirannya akan mendorong perubahan pada sistem ekonomi masyarakat. Poin kedua, dialektika. Dialektika adalah metode untuk mempelajari proses sosial secara empiris, khususnya hubungan timbal balik, perkembangan, dan transformasi. Marx dan Friedrich Engels mengembangkan pendekatan materialisme dialektis untuk menjelaskan transisi dari kapitalisme ke sosialisme. Materialisme dialektis adalah pendekatan yang menjelaskan revolusi ekonomi sebagai fungsi masyarakat dan interaksi antar modal dan tenaga kerja. Yang ketiga, poin ketiga, kritik kapitalisme. Kritik kapitalisme Karl Marx dan Friedrich Engels mengkritik kapitalisme dengan berbagai alasan. Yang pertama, sistem kapitalis menciptakan kekuasaan yang tidak adil, seperti pemilik modal memiliki kendali atas produksi dan sumber daya, sedangkan buruh hanya memiliki akses yang terbatas. Yang kedua, sistem kapitalis menyebabkan eksploitasi buruh. Kaum kapitalis bisa mengambil tenaga kerja atau menambah jam kerja buruh jika memiliki modal dan alat produksi. Sistem kapitalis menyebabkan kemiskinan, penyakit, dan kematian. Kematian ini pada kaum proletar. Masalah-masalah ini merupakan
masalah sistematik dan struktural yang hanya bisa diselesaikan dengan mengganti kapitalisme dengan komunisme. Tokoh kedua yaitu Fritz Engels. Fritz Engels memiliki dua poin. Yang pertama kolaborator Marx dan kritik keluarga borjuis. Yang pertama kolaborator Marx. Engels bekerja sama dengan Karl Marx dalam mengembangkan teori komunisme. Yang kedua, kritik keluarga borjuis. Engels juga menulis tentang bagaimana institusi keluarga dalam masyarakat borjuis berfungsi untuk mempertahankan warisan dan penindasan terhadap perempuan. Yang ketiga, tokoh ketiga yaitu Vladimir Lenin pada tahun 1870 sampai 1924 mengeluarkan 3 poin yaitu Leninisme, yang kedua tertinggi kapitalisme, dan diktator proletariat. Lenin mengembangkan teori Marx dan menyesuaikan dengan kondisi Rusia pada awal abad ke-20. Yang kedua, tertinggi kapitalisme. Lenin berpendapat bahwa imperialisme adalah fase terakhir kapitalisme, di mana negara-negara kapitalisme maju mengekspoliasi koloni untuk mempertahankan keuntungan. Dan yang ketiga, diktator proletariat. Setelah revolusi, Lenin berpendapat bahwa negara harus dijalankan oleh kaum proletariat melalui diktator proletariat, di mana negara-negara mengendalikan semua aspek kehidupan untuk memastikan transisi ke sosialisme. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Dan materi terakhir yang akan disampaikan oleh Najwa. Najwa di sini akan membahas mengenai dasar-dasar asumsi dari ideologi komunisme. Kepada Najwa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar asumsi komunisme. Dasar-dasar asumsi komunisme dibagi menjadi 6 poin. Poin pertama, pemilikan bersama atas sarana produksi. Komunisme berpendapat bahwa alat produksi pabrik, tanah, sumber daya manusia harus dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan oleh individu atau kelompok tertentu. Poin kedua, penghapusan kelas sosial. Komunisme berusaha menghilangkan perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat kapitalis. Poin ketiga, distribusi kekayaan secara merata. Dalam komunisme, distribusi barang dan jasa diatur sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan semua orang, bukan pribadi. Poin keempat, penghapusan negara dan uang. Komunisme memandang negara sebagai alat kekuasaan kelas yang menindas, dan tujuan akhirnya adalah menghapus negara sebagai entitas kekuasaan. Yang kelima, revolusi proletariat, dan yang keenam adalah internasionalisme. Sekian, terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu ideologi komunisme adalah sistem pemikiran yang menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi dan penghapusan kelas sosial. Dalam komunisme, tujuan utamanya adalah mencapai masyarakat tanpa kelas, di mana sumber daya dibagi secara merata, menghilangkan eksploitasi manusia. Pemikiran utama seperti Karl Marx. Karl Marx menunjukkan bahwa perjuangan kelas adalah pendorong sejarah dan transisi menuju komunisme diperlukan melalui revolusi proletariat. Namun, implementasi komunisme di berbagai negara seringkali menghasilkan tantangan dan kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia dan otoritarisme. Nah, langsung saja sesi presentasi sudah langsung saja sesi pemateri atau sesi presentasi sudah selesai. Kita beralih kepada sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama oleh Galan Winarsa dari kelompok 2. Galan Winarsa menanyakan, selain dampak negatif, adakah dampak positif dari ideologi komunisme itu sendiri? Langsung saja pertanyaannya akan dijawab oleh Syakila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Galan Winarsa dari
akses pendidikan dan layanan kesehatan secara gratis. Contohnya sistem pendidikan dan kesehatan di Vietnam yang dirancang untuk mencakup semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, penguatan solidaritas. Ideologi ini mendorong rasa kebersamaan dan solidaritas di antara rakyat. Contohnya, gerakan buruh di negara-negara sosialis yang memperjuangkan hak pekerja dan peningkatan kondisi kerja. Keempat, pembangunan infrastruktur. Dalam banyak kasus, negara-negara komunis melakukan investasi besar dalam infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi. Contoh, program pembangunan besar di Uni Soviet selama era Stalin yang menciptakan jaringan transportasi yang luas. Meskipun memiliki dampak positif, penting untuk mencatat bahwa implementasi ideologi ini seringkali disertai dengan tantangan dan kontroversi yang signifikan. Pertanyaan terakhir oleh Novia Erawati dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, mengapa masyarakat di era ideologi komunisme menjadikan agama sebagai candu? Langsung saja akan dijawab oleh Kira. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Mengapa masyarakat di era ideologi komunisme menjadikan agama sebagai candu? Masyarakat di era ideologi komunisme menganggap agama sebagai candu karena dianggap mengalihkan perhatian rakyat dari realitas sosial dan ekonomi serta menghambat perjuangan kelas. Dalam pandangan ini, agama dapat menimbulkan pasifisme dan ketidakpuasan terhadap kondisi material sehingga ideologi komunis berusaha menciptakan kesadaran kelas yang lebih tinggi untuk mencapai perubahan sosial. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.